Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah timing ya, yang ada timing. Timing adalah waktu yang tepat untuk mengambil peluang bisnis yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, membaca kurikulum vitae saya, atau mempelajari blog-blog yang sudah saya buat, atau kalau Anda ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik di sebelah kanan bawah video ini yang ada tanda panahnya. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Oke teman sekalian, kita sudah masuk pada mindset entrepreneur yang ke-14. Hari ini kita akan bicara 5 faktor bisnis bisa sukses menurut riset Bill Gross. Teman-teman sekalian, ketika orang berbicara tentang teknologi digital atau startup, maka otomatis kita akan menyebut nama-nama seperti Bill Gates, Steve Jobs, Larry Page, Mark Zuckerberg, dan lain-lain. Padahal ada satu tokoh lagi yang sebenarnya cukup ikonik, yaitu Bill Gross. Jadi Bill Gross ini sudah memulai bisnisnya sejak beliau usia 12 tahun. Ada sebuah kisah yang bisa kita simak. Jadi Gross pernah menceritakan, saya telah memulai bisnis sejak usia 12 tahun ketika saya menjual permen, kue-kue di halte bus dekat sekolah. Kemudian di SMA, saya membuat perangkat energi surya. Dan ketika kuliah, saya bisa membuat sound system. Dan ketika lulus perguruan tinggi, saya sudah memulai usaha perangkat lunak atau software. 20 tahun yang lalu, ketika beliau memulai debut bisnisnya di korporasi, beliau mendirikan Idea Lab. Dan dalam 20 tahun terakhir, ini cerita dari Bill, kami memiliki lebih dari 100 perusahaan. Jadi dalam 20 tahun bisa menciptakan 100 perusahaan. Jadi setiap tahun bisa menciptakan 5 perusahaan. Banyak kesuksesan dan kegagalan yang terjadi selama itu. Bill Gross punya keyakinan bahwa entrepreneurship dapat membuka potensi manusia dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Kami sengaja mencari masalah besar di dunia yang memiliki solusi teknologi dan menguji banyak ide-ide secara paralel. Dan ini keistimewaan dari Bill Gross ini adalah dia merekrut tim anak-anak muda. Nah, seperti yang dalam gambar ini, semuanya adalah anak-anak muda milenial yang dia kembangkan, anak muda yang punya passion yang tinggi, ya, komitmen yang tinggi terhadap teknologi digital, sehingga orang-orang itu dapat membantu kesuksesan bisnis dari Gross. Nah, dari survei yang dilakukan oleh Bill atas 100 perusahaan di grup Idea Lab dan 100 perusahaan di luar Idea Lab, dia menemukan 5 faktor bisnis sehingga bisa menjadi sukses. Jadi 5 faktor itu adalah, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah ideas. Yang kedua adalah tim. Kemudian ketiga adalah business model. Yang keempat adalah funding. Dan yang kelima adalah timing. Kita mulai yang pertama, yaitu ideas atau gagasan-gagasan cemerlang. Teman-teman sekalian, kalau Anda hidup di era sebelum dekade 80-an, maka waktu itu kalau Anda ingin membuat rumah,
Anda harus mencari tanah sendiri, mengurus izinnya sendiri di pemerintah. Kemudian Anda juga harus sudah punya modal karena waktu itu belum ada bank yang mau memberikan kredit perumahan, membuat rumah dan sebagainya. Anda harus kumpulkan uang dulu baru bisa mendirikan rumah. Tapi kemudian muncul gagasan cemerlang adalah real estate. Jadi ketika real estate didirikan itu korporasi perusahaannya sendiri itu ketika membebaskan tanah dapat dana dari bank. Kemudian membangun dapat dana dari bank. Dan ketika sudah mulai mau dijual, maka yang membeli juga bank lagi. Jadi gagasan mendirikan real estate ini betul-betul luar biasa, baik bagi korporasinya sendiri, terutama bagi para user ya, orang-orang yang membutuhkan rumah sekarang sudah tinggal datang, lihat master plan, ya, kemudian memilih di situ, kemudian dibangunkan rumah yang sesuai dengan keinginannya, atau mungkin rumah itu sudah ada. Nah ini ide real estate adalah sebuah ideas bisnis yang cemerlang. Maka habis itu disusul lagi dengan industrial estate, ya, bonded warehouse dan seterusnya. Nah ini contoh. Contoh berikutnya adalah makanan cepat saji. Ya dulu kalau istirahat siang kantor itu kita di rumah makan mungkin kita menunggu dimasakkan, ya, atau andaikan makanan sudah tersedia pun juga tidak banyak. Nah maka kemudian waktu itu muncul gagasan mendirikan rumah makan cepat saji. Jadi hanya antri, ya, selama antri itu juga sudah langsung tersaji, ya, langsung dibayar situ, langsung makan tinggal pergi. Jadi hanya butuh waktu kira-kira 15 menit, 20 menit sudah selesai, ya. Sudah selesai makan. Kemudian belum puas lagi. Jadi kemudian muncul ide gagasan cemerlang mendirikan food court. Karena kalau dulu orang cari makanan, orang punya selera tertentu harus berputar-putar kota dulu, ya, mencari makanan yang resto yang sesuai dengan seleranya. Tapi sekarang dengan masuk ke food court, maka di dalam satu tempat itu sudah tersedia berbagai macam menu sesuai dengan keinginan kita. Nah ini juga satu ideas. Supermarket juga ideas. Dan supermarket dikembangkan lagi sekarang menjadi seperti Trans, ya, Trans Studio. Di sana ada supermarketnya, ada sinemanya, ada banyak sekali resto, ya, rekreasi, hiburan untuk anak-anak dan seterusnya. Nah ini adalah sebuah ideas sebuah bisnis yang sukses, yang menjadi besar karena didukung oleh suatu gagasan yang cemerlang. Dan kemudian di era digital ini juga kemudian setelah muncul temuan Google dan Page, kemudian menghasilkan juga bisnis digital, ya, kemudian Facebook, Instagram, kemudian dan seterusnya. Teman sekalian, ini adalah ideas, ya. Jadi faktor pertama bisnis bisa sukses adalah adanya gagasan-gagasan yang cemerlang. Kemudian faktor yang kedua adalah teams, ya. Jadi tim yang solid, ya, tim yang solid dan fokus serta memiliki passion dan semangat juang yang tinggi. Nah ini seperti timnya Bill sendiri juga begitu. Ini konon juga timnya dari Bill Gates ini dia hanya orang-orang betul-betul sophisticated yang bisa direkrut oleh Bill Gates, ya. Kemudian tim itu juga bisa mengkonversi gagasan-gagasan, kemudian mewujudkannya dan mengeksekusi gagasan-gagasan itu menjadi sebuah kreativitas yang tinggi. Nah ini tim sangat penting sekali, ya. Ini faktor yang kedua. Jadi faktor yang kedua dari bisnis adalah adanya tim yang solid, fokus dan punya passion yang tinggi. Kemudian yang ketiga, sebuah bisnis bisa sukses karena si owner bisnis itu sudah punya bisnis models. Apa bisnis model itu? Yaitu sebuah gambaran yang menjelaskan secara global, ya, yang bisa menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat bergerak dan berkembang untuk memperoleh keuntungan. Nah, seperti kita kenal, kalau dulu adalah model bisnis konvensional. Jadi kita membuat produksi, kemudian kita kerahkan dengan armada kita sendiri, kemudian
punya jalur distribusi sendiri, kita marketing sendiri, kita advertising sendiri, ya, dan seterusnya. Itu ada budaya konvensional. Tapi ketika muncul bisnis digital marketing, maka kita sudah kolaborasi, ya, kita melakukan kolaborasi. Jadi kita on demand, jadi sudah tidak lagi seberapa besarnya sebuah korporasi, ya, tidak bisa lagi dia bergerak sendiri tadi. Jadi semuanya sudah dijalankan. Jadi ini pemilik produksi ini dia hanya memproduksi saja, ya. Kemudian nanti sudah distribusinya sudah nanti lewat digital marketing. Kemudian juga nanti bagaimana proses membayarnya, ya. Dan juga untuk satu produk mungkin yang melayani adalah bisa puluhan, ya, tidak hanya satu perusahaan. Nah, ini kalau pakai model digital marketing marketplace. Kecuali Amazon. Amazon ini masih menggunakan digital marketing, tetapi untuk prinsipalnya masih dari Amazon. Kemudian ada juga model bisnis MLM, ya. Nah, sekarang MLM pun juga sekarang digabung dengan digital marketing. Ya, sekarang begitu. Ada lagi model bisnis koperasi, ya, ini juga termasuk konvensional ini. Sekarang koperasi pun juga sekarang dikombin, ya, dengan digital marketing, ya. Kemudian ada lagi sekarang muncul model bisnis jamaah, ya, seperti komunitas hijrah. Ini dia punya model bisnis jamaah. Jadi dalam komunitas itu antara konsumen dengan produsen ini saling mengenal, ya, saling mengenal dalam satu jamaah, ya, termasuk juga memberi modal dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah gambaran sebuah bisnis yang bisa sukses adalah dia punya satu model bisnis yang diunggulkan. Nah, ini pilihan-pilihan terserah pada Anda, mau dari yang 6 yang saya sebutkan tadi, Anda milih yang mana. Oke. Kemudian berikutnya yang keempat adalah funding. Ya, jadi adanya modal, ya, baik apakah pendanaan itu diperoleh dari perorangan, ya, Anda bisa saja misalnya cari orang yang baru dapat warisan, daripada dia nanti habis dipakai, ya, maka dipinjam aja untuk bisnis, misalnya, atau dengan lembaga keuangan, atau Anda menggunakan pasar modal. Tapi kalau pasar modal itu harus listing dulu, ya, harus listing dulu, Anda bisa dapat pasar modal, atau menggunakan dana pensiun. Atau yang sekarang banyak juga, sekarang UKM pun bisa, yaitu venture capital. Ya, sekarang macamnya banyak venture capital itu. Ya, venture capital itu nanti kalau Anda ingin lebih detail, ya tinggal di googling saja seperti apa venture capital itu. Kemudian yang sekarang juga ngetren, ya, bisnis ini mencari modal, dia menggunakan algoritma digital. Jadi mereka menggunakan aplikasi, ya, untuk bisnis korporasi yang sudah besar. Bahkan mereka tidak segan buang duit, ya, bakar uang istilahnya untuk mendapatkan return, ya, dari algoritma digital. Nah, ini adalah funding. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah timing, ya, yang ada timing. Timing adalah waktu yang tepat untuk mengambil peluang bisnis yang tepat, ya. Misalnya sekarang krisis ekonomi, ini yang tepat apa? Ya, misalnya yang tepat adalah untuk bisnis konsultan adalah financial engineering. Ini sangat dibutuhkan sekali. Jadi harus merekayasa lagi keuangannya untuk mengantisipasi, ya, merespon krisis dan pandemi, ya. Kemudian pandemi sendiri juga membuat peluang bisnis, misalnya pangan. Ya, sekarang ini pangan yang paling dibutuhkan. Ya, pangan ini lain bisnisnya mulai dari pertanian, ya, dari kebun, ya, perkebunan, pertanian hingga sampai ke resto. Ini sebuah jalur yang sangat panjang, yang ini timingnya sangat tepat, ya, sangat tepat untuk masuk ke bisnis pangan, alat kesehatan, dan juga jangan lupa digital marketing ditambah dengan pandemi ini, maka justru jasa kurir ini dia sekarang sellingnya tinggi. Nah, itu teman sekalian, jadi kelima faktor bisnis bisa sukses menurut
Bill Gross. Sampai ketemu lagi pada Mindset Entrepreneur yang ke-15. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.